Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 31. Masih diam, Frisya yang menunduk menggerakkan satu kakinya di tanah seolah menunjukkan keresahannya. Sedangkan Leo memperhatikan tiap gerakan Frisya dengan saksama. Pertama kali ia menyadari Frisya gelisah dari caranya duduk. Bagi Leo, Frisya selalu terlihat tidak peduli dengan sekitar. Sekali diusik, aura mengintimidasinya akan keluar. Tapi sekarang yang didapatinya berbeda. Apa Leo sudah segitu parah menyakiti perempuan di sebelahnya ini? Fris, hanya satu penggalan kata sanggup membuat Frisya tersentak. Leo tidak tahu efeknya akan seperti itu. Kamu nggak apa-apa? Ketimbang bertanya hal lain, Leo justru khawatir dengan bagaimana cara Frisya merespon panggilannya tadi. Nggak apa-apa, Frisya balik bertanya. Suaranya masih tenang, hanya saja tatapannya tidak menunjukkan emosi sama sekali. Maaf, hanya itu yang bisa Leo lontarkan. Memangnya apa lagi? Ia sudah sangat jelas melakukan kesalahan. Perasaanku masih sama ke kamu. Frisya menarik satu sudut bibirnya ke atas, menampilkan senyum sinis. Penting? Leo ikut tersenyum. Walau tidak sama seperti apa yang Frisya berikan padanya. Bisa berbicara dengan Frisya sudah membuatnya bahagia. Andai ia tidak melakukan kesalahan itu, pasti sekarang sudah ia dekap Frisya erat-erat. Menggumamkan kalimat sayang yang bahkan ia tidak ingat pernah mengatakannya atau belum ke Frisya. Pernah satu kali saat perpisahan itu. Aku salah, Leo mengatakannya dengan pelan. Suaranya bahkan sangat lembut. Tapi aku berusaha perbaiki. Aku gak pernah mengiyakan permintaan perempuan lain lagi sejak itu. Aku belajar. Terlambat banget, ujar Frisya sambil mendengus. Tatapnya terarah ke Leo lagi. Aku pikir kamu kesini mau memperjelas kalau hubungan kita berakhir. Oke, kalau kamu gak ngomong itu, biar aku yang memperjelas ini semua. Frisya, Leo menahan sebelum Frisya berbicara tentang perpisahan. Selalu menakutkan baginya, yang sebelum ini juga masih terngiang jelas dan Leo tidak mau mendengarnya lagi. Kali ini aku serius. Oh, jadi yang kemarin itu hubungan kita gak serius? Leo mengusap wajah dengan gusar. Tidak bisa dibilang tidak serius. Ia tertarik dengan Frisya dari awal. Dulu memang hanya tentang fisik. Memang apalagi yang bisa dilihat dari cinta pandangan pertama selain itu. Tapi setelah dijalani, apalagi sejak mendengar Frisya sekedar sakit ringan saja membuatnya teramat khawatir, perasaan sayangnya makin merimbun saat tahu bahwa nyatanya Frisya tidak sekuat yang terlihat. Ia ingin melindungi, jadi laki-laki yang bisa dipercaya Frisya untuk menjaga. Aku selalu serius kalau itu tentang kamu. Jawaban yang klise, tapi Leo memang mengatakannya sungguh-sungguh. Frisya terkekeh, kali ini ia menghadap depan, jalanan perumahan yang lenggang. Aku benar-benar gak tahu hubungan yang serius versi orang dewasa tuh gimana. Ia mengendikan bahu pelan. Menurut kamu, aku kekanakan ya? Leo menggeleng kuat. Aku selalu mikir gitu. Frisya kembali berujar. Menghadapi Leo kali ini mungkin memang tidak boleh dengan kata-kata kasar. Ia ingin mengakhiri semua dengan baik-baik. Soalnya aku gak bisa nerima pasanganku digandeng sama perempuan lain, apalagi mantannya. Lebih pilih mantannya daripada pasangan sendiri. Aku gak bisa nerima disama-samain dengan orang lain. Aku yang kamu lakuin ke aku sama kayak ke mantanmu sebelumnya. Padahal kami beda. Harusnya kamu tahu. Oh, atau mungkin kamu cuma sadar satu hal yang beda dari kami,
Dia lebih segalanya daripada aku. Frisya bersandar di bangku, geleng-geleng kepala. Andaikan aku bisa secantik dan seanggun dia, pasti gampang banget ngerebut perhatian pasangan orang ya. Lalu ia terkekeh. Tapi ogah sih, cuma cewek bego yang ngajar orang berstatus. Tapi aku juga cukup bego mau-maunya sama laki-laki yang sediain ruang buat pengganggu. Leo masih diam. Ia tahu akan mendapat caci maki itu dari mulut Frisya. Walau dikatakan dengan santai, tapi ia tahu Frisya serius. Aku salah, aku minta maaf. Entah berapa kali Leo mengatakannya. Apa kamu gak percaya kalau aku gak lakuin hal bodoh itu lagi? Frisya mengernyit. Hal bodoh yang mana ya? Karena terlalu banyak hal bodoh yang Leo lakukan. Leo tahu itu maksud pertanyaan Frisya. Oh, biar ku tebak. Frisya tersenyum. Kali ini bukan senyum sinis. Senyum biasa seolah menutupi hatinya yang hancur, menyadari fakta yang akan dilontarkan. Tentang gak kreatifnya kamu siapin menu sarapan? Atau aku wanita kesekian yang kamu bawa ke tempat tidur? Ciuman yang kita lakuin di sofa, dan kamu nyesal karena belum sempat lakuin itu di jendela lebar apartemenmu yang jadi tempat favorit? Leo mengernyit kali ini, seperti tidak asing. Ia pernah mendengar itu di mana. Hal bodoh apa yang kamu maksud? Jadiin aku pelampiasan saat pacarmu nggak ada di sini? Berhasil banget. Tapi kayaknya aku yang lebih bodoh karena mau-maunya dijadiin pelampiasan. Kamu ngomong apa, Fris? Aku gak pernah jadiin kamu pelampiasan. Frisya meredakan gejolak emosi yang tiba-tiba menyerbu. Kenapa Leo tidak pergi sekarang juga dari sana? Ia sudah tidak tahan untuk berkata-kata kasar dan lebih menyakiti dari ini. Aku beneran ngira kamu kesini buat perpisahan baik-baik loh, ujar Frisya. Aku mau selesaikan masalah kita baik-baik, bukan pisah baik-baik, ralat Leo. Ia memandang Frisya yang tatapnya bahkan masih sedatar sebelumnya. Mereka belum berpisah lama, tapi rasa kehilangan itu sangat pekat bagi Leo. Apalagi perkenalan mereka bahkan baru 2 bulan. Kenapa Leo merasa menyayangi Frisya lebih dari siapapun yang pernah ia kenal lama? Selesaikan sama mantan kamu dulu aja sebelum aku. Pasti banyak kan? Aku udah gak peduli sama mereka. Karena kamu peduli. Kamu iyain apapun keinginan mereka. Kalau dibandingin sama aku yang baru kamu kenal bentar, mereka jauh lebih bisa ambil hati kamu buat bilang iya. Adanya aku sama sekali gak guna buat kamu. Leo mendekat. Tangannya sudah terulur meraih tangan Frisya. Walau tidak disentak, tapi tatapan Frisya yang mengarah ke arah rumah seakan takut ketahuan membuat Leo akhirnya melepas. Aku gak bisa melepas kamu, Fris. Belum bisa. Leo menggeleng. Gak bisa. Gimana kamu mikir cuma jadi pelampiasan, padahal kamu satu-satunya? Apa kamu gak sadar saat aku senang atau capek, yang aku cari cuma kamu? Frisya berdecak. Kalau gak salah, kemarin kamu baru aja tidur bareng sama Venita di Semarang. Kamu undang dia secara eksklusif ke sana karena kamu sakit kan? Kok sekarang kesini? LDR lagi, makanya lari ke aku. Leo membelalak. Astaga, ini di luar dugaannya. Ia tahu Frisya marah, tapi seharusnya bukan karena ini. Bukan karena Frisya tahu tentang masa lalunya bersama Venita yang makin membuat Frisya tidak mempercayainya. Detik itu juga semua terang bagi Leo. Foto yang pagi tadi Venita kirim padanya, di mana Frisya dan Bayu berpelukan. Foto yang sempat membuat hati Leo tercubit dan merusak harinya yang masih sangat pagi. Tapi Leo mencoba berpikir positif bahwa itu mungkin tidak seperti yang ia pikirkan. Jadi tidak ditelan begitu saja. Tapi disandingkan dengan kenyataan bahwa Frisya tahu tentang percakapan di Semarang kemarin, membuat Leo seakan menemukan kaitannya. Kamu tahu dari Venita? Frisya berdiri.
Nggak penting, aku cuma nuntasin kemarahanku aja, biar lega. Setelah ini nggak ada lagi alasan aku pendam marahku sendirian. Kamu pulanglah. Frisia, Leo ikut berdiri, menatap nanar pada dua bola mata yang kini sudah meredup. Justru membuatnya takut. Aku maafin kamu, ujar Frisia pelan. Ia bersungguh-sungguh mengatakannya. Tatapnya bahkan meyakinkan. Aku juga minta maaf. Habis ini jangan kesini lagi ya, pintanya. Leo menggeleng. Kedua bola matanya menunjukkan keresahan. Nyata bahwa ia memang takut lebih dari sebelumnya. Karena bagi Frisia kini, sosok Leo pasti lebih buruk dari sebelumnya. Aku tahu kalau sebuah hubungan berakhir, pasti ada salah satu atau keduanya yang susah nerima. Aku maklum. Frisia memberi senyum tulus. Senyum yang justru membuat Leo makin takut. Karena itu menunjukkan keikhlasan untuk melepas. Kamu pasti bisa. Kamu selalu bisa melakukan apapun, aku yakin. Apa aja yang kamu dengar dari Venita? Suara Leo melantun lirih. Kini ia tidak tahu apalagi yang harus dijabarkan. Karena percaya tidak percaya, penggalan percakapan itu memang benar adanya. Hanya saja Leo takut Frisia mendengar yang tidak seharusnya. Dia emang tempat kamu pulang, Frisia menyimpulkan. Leo menggeleng, berkali-kali menolak kenyataan. Aku masuk rumah dulu. Frisia menghembuskan napas pelan, menahan sesak. Kamu hati-hati. Frisia berbalik. Leo tidak menahannya. Frisia tahu Leo mengerti semuanya. Perpisahan yang Frisia inginkan setelah menuntaskan amarah dan memaparkan dengan jelas apa yang membuatnya ingin pisah. Sampai di pintu, tangan Frisia terulur. Belum sempat meraih gagang pintu, tiba-tiba sudah terbuka dengan wajah Lano yang sengaja membuatnya terkejut, lengkap dengan suara mengagetkan. Frisia memejamkan mata. Tangannya terangkat di dada. Efek terkejut bercampur sesak tiba-tiba membuatnya merasakan pipinya mulai basah. Detakan di dadanya makin kuat, merasakan bahwa degup yang begitu cepat itu berpaduan antara sakit hati dan ulah Lano yang menyebalkan.